Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petiscar Malam bersama saya Nas Arif. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas luka dekup ya teman-teman. Ini luka yang sangat sering sekali untuk pasien-pasien di rumah, pasien-pasien bed rest total itu pasti sering sekali adanya luka dekup atau luka tekan atau pressure injury itu sangat sering sekali. Jadi kali ini kita akan bahas kita nggak bahas lagi diabetic foot ulcer. Biasanya kan kita bahasnya diabetic foot ulcer. Untuk kali ini kita dekup ini sangat banget sering-sering terjadi. Nah di sini juga mengingatkan, jadi ketika ini mau lebaran juga, jadi ketika pasien-pasien nanti ditinggal waktu teman-teman sejawat lebaran, kita bisa menerapkan eh, dressing atau perawatannya ya di rumah biar nanti tetap terjaga dengan baik. Nah, untuk sama kali ini kasusnya itu seperti ini teman-teman. Jadi pasien itu usianya sudah lansia ya, usia di atas 90 tahun. Ada kontraktur pada kedua kakinya. Di kakinya itu ngaku seperti ini fotonya ya, ngaku kedua kakinya. Untuk personal hygiene-nya itu sebenarnya ya standar saja sih, maksudnya tetap dimandikan sama keluarga. Cuma eh, tidak sering digerakkan. Jadi kalau tidak sering digerakkan itu akhirnya mengkaku. Jadi sendi-sendinya itu kaku semua. Jadi kontraktur ya beda total. Di faktor lain memang usianya sudah di 90 tahun ya, 94 tahun. Nah, di sini faktornya itu banyak sekali teman-teman. Jadi nutrisinya sudah berkurang. Kakinya luka dekubitus di bagian sini ya teman-teman. Bagian dengkulnya sini. Maaf, di bagian tungkaknya ini, tungkainya sini itu sudah apa? Berlubang. Kasurnya nggak pakai dekubitus. Kontraktur support untuk menggerakkan eh, eh, ekstremitas itu nggak ada. Untuk room pasifnya itu nggak ada. Jadi cuma diseka pagi sama siang tanpa digerakkan. Jadi eh, pasien ini cenderung ya diem dengan posisi yang sama. Jadi akhirnya terlalu lama, akhirnya menekan dan akhirnya keluarlah si luka dekubitus. Nah, luka yang pertama di waktu pertama kali pengajian itu seperti ini, tertutup, tidak terlihat. Memang unstage ya Mas Yan. Kita nggak tahu ini di grade berapa. Nah, setelah dilakukan debridement, setelah kita melakukan persetujuan, kita lakukan debridement, muncullah stage-nya seperti ini. Sudah di stage 3 ya teman-teman. Jadi sudah tergerus, lapisan dermisnya sudah lumayan tergerus. Epidermis dermisnya juga sudah tergerus walaupun belum sampai kelihatan otot dan tulangnya, tapi sudah benar-benar tergerus ya seperti ini teman-teman. Dan banyak fluff dan kuningnya, fluff cairan itu benar-benar banyak dan bau. Nah, untuk kesempatan kali ini memang perawatannya yang bagus itu kita double absorben ya teman-teman. Kita memang mixnya itu pakai boleh dicuci 3M, jangan lupa tetap boleh dicuci atau menggunakan NS atau antiseptik pun juga boleh. Biasanya kalau dekubitus itu bedanya dengan diabetic foot ulcer yang neuropati itu ketika debri si diabetic foot ulcer itu pasti biasanya nggak nyeri. Tapi kalau dekup itu masih ada rasa nyerinya. Jadi kesakitan itu pasti masih ada. Jadi ketika di debri memang harus pelan, eh, jangan terlalu masif dulu ya teman-teman. Kita kalau bisa autolisis lebih depan ya autolisis. Kita rontokkan pakai dressing yang primer. Kita bisa pakai iodosup mix dengan midcovacin green. Kita amankan itu dulu. Setelah itu di sekundernya kita boleh pakai foam. Setelah foam boleh pakai plaster, ditambahin lagi kasa, baru di bundel pakai elastowan. Terus setelah 3 hari kemudian, setelah dibuka hasilnya seperti ini ya. Si slav itu yang tadi mungkin agak kaku, sekarang sudah mulai lembek ya teman-teman. Jadi sudah mulai lembek. Itu ketika di debri lebih gampang. Nah, ketika kayak gini teman-teman, itu perdarahannya itu kulit memang beberapa kulit udah ada yang jadi. Jadi ketika kita debri itu harus pelan-pelan karena kalau terlalu masif itu biasanya berdarahnya juga pendarahannya juga banyak seperti itu. Jadi kita tetap mainkan yang sama untuk
pertemuan yang kedua tetap dengan Medcogreen Iodosob. Nah, tambahannya ketika sebelum foam kami kasih ke LGF ya, pakai LGF itu semacam untuk menyerap eh, perdarahannya itu tadi. Jadi ditempelkan dia untuk absorpsi bleeding tadi dan baru ke foam. Boleh ditambahin kasa, baru plaster, terus dibalut untuk fiksasi atau balutan estetiknya boleh bandage-nya pakai elastowan atau kasa gulung pun nggak apa-apa. Nah, di pertemuan ketiga sudah kelihatan. Jadi dagingnya sudah ada nih teman-teman yang apa? Tumbuh. Jadi itu dagingnya sudah tumbuh memutar itu sudah ada yang namanya granulasi dan warna dasar alhamdulillah sudah full 100% di warna merah. Nah, kenapa kok bagus jadi warna merah? Itu sebenarnya faktornya sudah ada yang diubah. Jadi kita sebagai perawat juga nggak hanya merawat luka, kita juga KIE ke keluarga juga ya. Salah satunya itu saya request untuk mengganti kasurnya yang biasa, ya kasur kapuk dengan kasur dekubitus dan keluarga sudah menyetujui dan membelikan kasur dekubitusnya sekalian ketika perawatan ini saya pasangkan. Terus untuk nutrisi memang uti atau pasien ini hanya makan bubur aja, jadi cuma 5 sampai 6 sendok itu nutrisinya. Nah, itu saya tambahin untuk requestnya itu putih telur aja ya, tapi putih telurnya itu kayak di blender, semi di blender. Jadi memang kayak halus gitu. Jadi memang itu tambahannya. Kalau lansia untuk antibiotik sebenarnya udah tidak perlu juga sih karena sudah kompleks sekali, benar-benar kompleks sekali. Jadi ya kita memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan pada lansia dan keluarganya. Salah satunya kayak ketika digerakkan setiap 2 jam, 3 jam, 2 jam atau 1 jam sekali pindah posisi seperti itu juga sudah membantu untuk mengalirkan darah lebih baik ke tungkai-tungkai atau ke kaki-kaki uh, lansia tersebut. Nah, setelah itu kita kembali ke perawatan ya. Kita kan udah full merah. Sebenarnya kalau seperti ini tanda-tanda infeksinya juga sudah berkurang, si slough juga nggak ada, itu bisa dikasih ke Medcogreen saja untuk granulasi. Tapi untuk primernya bisa tetap ditambahkan yang pakai LGF ya, karena untuk si peredam untuk aliran darah atau bleedingnya itu biar tidak terlalu banyak. Setelah itu next baru ke foam, habis itu di plaster, boleh ditambahin kasa, boleh langsung elastomul atau kasa gulung. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk perawatannya khusus dekubitus. Sebenarnya kalau dekubitus itu amannya itu ketika pertama memang double absorbent. Jadi benar-benar kita ketika ngasih si iodosa sama metogreen yang mix tadi, kita jangan lupa juga kasih ke foam juga karena pasti untuk pertama setelah debri itu si slough dan cairan-cairan di lukanya itu pasti akan keluar semua. Jadi benar-benar kita cari yang double absorbent untuk daya serapnya yang bagus. Boleh kalau alternatif kalau memang urgent bisa pakai pampers, bisa pakai apa underpad. Tapi kalau underpad beberapa pasien yang pernah saya pakein sih kadang ada yang lebih ke apa terlalu maserasi karena nampungnya itu lebih meluas. Beda kalau pampers itu lebih apa ya lebih langsung ketika cairan keluar dia langsung nyerap. Kalau apa underpad itu lebih melebar jadi akhirnya basah di sekitar lukanya, di wound edge-nya, di tepi-tepi luka akhirnya bisa jadi malah ke maserasi. Itu sih cerita share pengalaman aja sih, itu bisa diterapkan. Tapi kalau emang urgent ya sudah se apa adanya yang ada di rumah. Oke, gitu aja ya teman-teman. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Nyalakan loncengnya. Follow semua akun Instagram Mediscare, bisa di TikTok, Instagram. Boleh pesan-pesan dressing teman-teman. Banyak sekali dressingnya di sini, sangat amat lengkap. Kalau di sekitaran Malang, kalau ini mau infal Ramadan, boleh juga teman-teman atau keluarga-keluarga yang ingin bantuan caregiver, perawat jaga, kami siap membantu. Itu aja teman-teman untuk informasinya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mediscare, semangat.
dan dedikasi kami untuk Anda. Thank you.